Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risni Monika mengambil satu materi yaitu lingkungan internal dalam lingkungan organisasi. Apa itu lingkungan internal dalam lingkungan organisasi? Lingkungan internal adalah semua variabel-variabel yang ada di dalam organisasi itu sendiri, dan variabel-variabel tersebut menghasilkan produk dari suatu proses. Lingkungan internal juga dapat dikatakan lingkungan yang mencakup berbagai hal atau pihak yang terkait secara langsung dengan kegiatan keseharian perusahaan dan memengaruhi langsung terhadap setiap program kebijakan hingga sampai denyut nadi suatu perusahaan. Lingkungan internal memengaruhi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Dalam lingkungan internal memerlukan proses analisis. Analisis merupakan proses menemukan aspek-aspek internal perusahaan yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan eksternal dan mengevaluasi keberadaannya dalam posisi kuat atau lemah. Jika kuat, peluang dapat diambil dan ancaman dapat diatasi dengan baik. Jika lemah, perlu upaya untuk mengatasi kelemahan sehingga peluang dan ancaman tetap dapat dimanfaatkan dan tidak mengganggu perusahaan. Dalam analisis lingkungan eksternal memerlukan beberapa proses, dan proses tersebut melibatkan beberapa langkah. Di antaranya yang pertama yaitu identifikasi internal, yaitu melibatkan 5 pendekatan, yaitu fungsional, competitive advantage, rantai nilai, PIMS, Misikensai. Dan langkah kedua yaitu evaluasi dan penilaian variabel internal, yaitu mencakup beberapa pendekatan, yaitu seperti pembagian kinerja dan kompetensi, evolusi produk, perbandingan dengan pesaing, dan faktor kunci keberhasilan industri. Yang ketiga yaitu menyusun ringkasan hasil analisis. Dalam lingkungan internal terdapat suatu struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut seperti gambar di atas, yaitu terdapat suatu pemilik yaitu merupakan secara historis maupun hukum dinyatakan pemilik karena adanya modal, ide, dan atau berdasarkan ketentuan lain. Yang kedua ada manajemen, yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh pemilik untuk mengelola perusahaan dan aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dan yang ketiga ada karyawan, yaitu orang-orang yang bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan berdasarkan pada yang telah ditentukan oleh pengelola yang merupakan suatu aset. Yang terakhir yaitu ada lingkungan fisik organisasi, yaitu lingkungan di luar sumber daya manusia berupa sumber daya seperti keuangan, sumber daya alam, informasi, dan semua itu merupakan pendukung dan dimanfaatkan dan dibudayakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.